Sobat investor semua, buat kamu yang punya pertanyaan, kira-kira investasi cryptocurrency itu bagusan investasi secara rutin atau investasi di satu waktu dan mengharapkan keuntungan di kedepan hari, ya. Di video ini gue bakal coba sharing pendapat gue soal itu dan gue akan menjawab pertanyaan dari netizen juga, yang mana ada yang tanya bagusan per minggu, per bulan, ya, per hari, atau bahkan satu waktu. Nah, buat kalian yang penasaran, simak videonya setelah yang satu ini. Oke, seperti biasa gue akan coba disclaimer dulu sebelum mulai. Satu, keputusan investasi ada di diri kita masing-masing. Kedua, investasi itu pasti mengandung resiko. Salah satu risikonya adalah penurunan. Ketiga, gue tidak pernah mengadakan titip dana sama sekali. Oke, jadi gimana nih sekarang? Gue akan coba share screen aja ya. Ini adalah chart ya. Kalian juga tahu ini chart ya. Jadi ini gue pakai aplikasi Indodax juga untuk chart. Kalian bisa pakai toko kripto mungkin untuk chart atau mungkin kalian trading view bebas ya. Cuman ini gue pakai Indodax ya. Oke. Nah, kalau di sini ini adalah chart Bitcoin yang gue ambil contoh. Nah, kira-kira lebih bagus mana, investasi di satu waktu atau rutin? Oke. Jadi kalau misalkan lo invest di satu waktu, bisa jadi bagus, bisa jadi jelek. Ya, contoh, misalkan kalian invest pada saat tanggal 11 Januari di sini. Oke, 11 Januari. 11 Januari. Wih, itu lagu ya guys. Nah, kalau misalkan kalian di sini nih, invest pada saat 11 Januari, dan sekarang kalian mau ngambil profitnya di saat penurunan kayak gini. Kira-kira kalian bakal dapat profit atau loss? Jawabannya adalah profit atau keuntungan. Kenapa? Kalian lihat, walaupun sekarang terjadi penurunan yang sangat dahsyat, apa yang terjadi adalah walaupun dia turun, tetap dia lebih gede dibandingkan awal tahun ini gitu ya. Kalian lihat tuh, dari kurvanya tuh dia naik loh. Luar biasa guys. Jadi artinya kalau kalian invest dalam jangka yang cukup panjang, ya, 1 tahunan, ya, atau mendekati 1 tahun, harusnya dia tendensinya akan naik atau kalian akan mendapatkan profit. Ya. Kedua, kalau misalkan semakin lama kamu berinvestasi, maka akan semakin kecil dampak penurunan yang akan kerasa. Ya. Kayak misalkan nih, kalau lu invest pada saat di sini, satu waktu, terus habis itu harganya di sini, lu akan masih untung, tetapi kan dampaknya akan lebih kerasa gitu ketimbang di sini, ya. Kalau lu udah lama kayak gini, walaupun dia turunnya drastis, tapi kan udah profit, Pak. Gitu. Jadi semakin lama lu invest, maka akan semakin terasanya tidak akan terlalu gitu. Coba lu invest dari sini, guys, dari lu tahun 2020, ya. Terus lu sekarang lagi ada penurunan di sini, di 2021 akhir. Apa yang terjadi? Walaupun dia turun kayak gini, karena lu udah invest di sini, lu udah untung gede, gitu. Jadi penurunannya pun nggak akan terlalu terasa. Gitu, guys. Jadi itu adalah teorinya, bahwa sebenarnya lump sum teori itu, kalau misalkan kalian dalam jangka panjang, kalian taruh dalam satu waktu, bisa untung nggak? Bisa, gitu. Tapi ya, kalaupun lagi turun, ya dia turun. Tapi nggak akan sekerasa ketika lu invest pada jangka pendek. Ini salah satu contoh kalau misalkan lump sum-nya bagus ya. Misalkan, kita hapus dulu. Kalau misalkan kalian naruh di satu waktu, misalkan kalian di sini nih, ya. Kalian mulai invest 5 April. Dari 5 April, mana Pak? Nah, ini 5 April. Terus kalian mau ngambil keuntungan di Desember. Ini mungkin udah berapa bulan? April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. 8 bulan. Ya. Setelah 8 bulan,
apa yang terjadi adalah kalian rugi gitu. Ruginya juga dahsyat gitu. Kan padahal udah 8 bulan ya, tapi kenapa rugi ya? Karena ya investasi cryptocurrency itu risikonya gede banget guys. Jadi kalau lu misalkan mau market timing, itu pun harus dilakukan di jangka yang panjang supaya tendensi keberhasilannya itu lebih besar ketimbang jangka pendek. 8 bulan di sini masih tergolong pendek guys. Bahkan kalau secara teori investasi ya, kalau misalkan lu invest kayak gini-gini nih, kurvanya sefluktuatif gini tuh, itu harusnya udah 3 tahunan ke atas sebenarnya. Cuman konteksnya adalah cryptocurrency ini kan berbeda dengan saham ya. Kalau saham ya kayak udah trusted gitu loh. Ya udah dalam jangka panjang udah trusted dalam arti tidak ada yang kayak tidak setuju dan lain sebagainya. Sedangkan kalau cryptocurrency, salah satu Bitcoin, itu kan masih pro kontra di beberapa negara juga. Jadi riskan juga. Kalau kalian misalkan invest 3 tahun, pastikan evaluasi 3 sampai 3 bulan lah gitu. Setiap 3 bulan kalian coba liatin bagus nggak pemberitaannya gimana dan lain sebagainya. Itu yang gue lakuin sih biasanya. Ya intinya gitu ya. Kalau lo invest di saat momen yang salah, lo bisa rugi gitu. Jadi kalau misalkan intinya lo mau invest di satu waktu dalam jumlah banyak, ya, maksudnya nominal investasinya banyak, kalau menurut gua akan lebih baik ketika lo investnya dalam jangka panjang gitu. Karena kalau dalam jangka pendek lo kemungkinan ruginya dahsyat banget gitu. Tuh. Oke. Lalu bagaimana kalau misalkan kita investasi rutin, Jess, gitu ya, di cryptocurrency? Nah, apa yang terjadi adalah kalau misalkan kalian investasi rutin, katakan kalian mulai invest dari Januari 2021 ya, di sini. Tak, ya. Terus tiba-tiba kalian invest lagi di sini, kalian invest lagi di sini. Kan harganya lagi mahal tuh, kalian invest terus tuh. Kalian invest. Terus tiba-tiba turun nih harganya. Kalian tetap invest. Entah itu per minggu atau per bulan, invest terus sampai sini. Akhirnya kalian bakal dapat harga rata-rata gitu. Sekalipun mungkin kalian masih mengalami penurunan, tapi nggak akan sedahsyat itu. Coba deh lo lihat misalkan gue investasi rutin selama 8 bulan ya di Bitcoin. Lo lihat di situ. Sekalipun gue misalkan mendekati minus ataupun minus, itu minusnya dikit banget Pak. Gitu. Ya mungkin kalau yang lain tuh minusnya bisa sampai 20-30%. Kenapa? Karena keuntungan yang gue peroleh itu udah jauh lebih gede. Jadi kalaupun dia turun, ya itu nggak akan terlalu kerasa. Itu yang terjadi gitu. Sama kayak lu misalkan invest di sini nih ya, di sini nih. Terus tiba-tiba lu di sini. Ya kira-kira kalau misalkan turunnya drastis sekarang, kerasa nggak? Enggak. Kenapa? Karena masih di sini. Kita udah invest dari sini, gitu. Kalau kita rutin, kita dapat harga rata-rata. Jadi mungkin kita nggak akan dapat harga di sini, bisa jadi harganya di sini. Bisa jadi kita dapat harganya di sini nih. Tapi kan udah untung, masih untung tipis. Gitu. Itu kalau keuntungan investasi rutin. Nah, kalau mau dibilang per minggu atau per bulan, bagusan mana? Oke. Kalau per minggu atau per bulan, tergantung kalian masuknya itu pada saat kapan, gitu. Kalau misalkan kalian masuk pada saat di mana ya? Kalau per bulan, misalkan di sini nih, kalian masuk di sini, kalian invest per bulan lagi, ya tentu akan lebih bagus yang per minggu. Karena kalau per minggu kalian waktu turun kalian invest, kalian dapat harga rata-ratanya tuh makin turun gitu loh. Ya kan kayak misalkan lu lu beli rutin nih gitu, suatu barang. Nah, ternyata barang tersebut lo beli pada saat harga murah terus. Lo pada saat harga murah lo beli terus. Tentu kan jadinya harga rata-rata yang lo beli akan lebih murah gitu. Kalau lo misalkan sebulan sekali, harga rata-ratanya bisa murah nggak? Bisa gitu. Tapi nggak akan semurah ketika kalian invest per minggu. Terus, nah nanti setelah dia udah naik kayak begini, lo nerima hasil tuh. Minusnya udah mulai berkurang. Secara teori kalau misalkan per minggu lo hajar ya, misalkan nih lo per minggu lo beli lagi, terus lama-kelamaan pas sudah di sini, minusnya udah berkurangnya drastis, minusnya udah berkurang drastis lama-lama, mungkin di sini lo udah profit gitu. Kenapa bisa profit? Kan pada saat lo invest awalnya di sini, kan harusnya belum profit tuh.
Karena lu udah beli pada saat harganya rendah, Pak. Dan semakin lu banyak mengkoleksi kripto pada saat harganya rendah, tentu harga rata-ratanya turun. Bisa jadi harga rata-ratanya di sini. Dan ketika dia kurvanya ada di sini, lu udah dapat untung. Gitu guys. Makanya kenapa gua menyukai strategi investasi rutin gitu. Karena mau dia volatil kayak begini, mau dia goyang-goyang kayak gimana, kita akan mendapatkan harga rata-rata. Dan ketika harga rata-rata itu bisa mengurangi dampak minus yang terjadi. Ya, minus yang terjadi dalam arti dia tetap sama, turunnya 40-50%. Cuman kan kalau misalkan kalian udah beli pada saat turun-turun, nanti ketika dia naik, kamu tuh udah bisa dapat untung duluan, gitu. Ketimbang orang yang naruh di satu waktu. Orang di satu waktu, ya misalkan di sini ya, dia mungkin butuh kayak 1 tahun ya untuk dapat profit, untuk ya dapat keuntungan lah gitu ya. Butuh waktu. Tapi kalau investasi rutin di saat kurvanya lagi gini-gini, dia akan lebih cepat untuk mendapatkan keuntungan. Itu berdasarkan pengalaman gue sendiri dan itu sudah gue buktiin di video playlist trial trading tuh. Kalau kalian misalkan pengen lihat, kalian coba lihat aja deh di playlist trial trading gue dari awal sampai akhir. Di situ gue benar-benar rekam jejak gue kasih tahu ke kalian. Naik turunnya gue kasih tahu ke kalian. Intinya gitu guys. Jadi kurvanya itu naik turun gitu. Kalau naik turun itu kayak gini fluktuatif, bagusan investasi rutin. Tapi kalau misalkan kurvanya kayak tegak lurus kayak gini nih, kayak reksadana pasar uang, maka itu bagusan naruh di satu waktu. Tapi lagi-lagi ada faktor lain bermain guys, yaitu faktor dari segi keuangan kalian. Apakah keuangan kalian bisa nggak investasi per minggu atau enggak? Ya, kalau kalian bisanya invest per bulan, tentu ya per bulan juga nggak apa-apa, itu bisa bagus. Kalau kalian misalkan gue udah punya banyak duit nih, gue taruh di satu waktu, nggak apa-apa. Selama lu tuh timingnya bener, gitu, untuk masuk ke marketnya, ya. Tapi kan kita nggak pernah ada yang tahu, ya besok jadi seperti apa, bakal jadi seperti apa. Ini syukur loh. Misalkan kalian taruh di sini, tiba-tiba bisa naik ke sini. Siapa tahu malah nanti ke depannya malah turun, kan? Untungnya ini dia naiknya kayak begini dan cenderung untuk naik, kayak gitu. Nah, karena kita tidak pernah tahu ya, kita pada saat ini di saat yang lagi turun banget atau naik banget, makanya orang-orang atau pakar-pakar tuh menyuruh kita untuk investasi rutin. Supaya apa? Supaya kita dapat harga rata-rata juga. Dan semakin volatil, maka akan semakin kalian bisa mendapatkan harga lebih murah gitu. Itu sih yang gue pelajarin ya. Kayak gitu guys. Ada juga orang yang top up bisa di saat yang rendah banget, itu nggak apa-apa gitu. Selama kalian ada duitnya. Kan yang jadi masalah ada duit juga kan. Kalau misalkan ternyata, oh ntar deh gue tunggu nih sampai turun banget. Duitnya udah nggak ada, akhirnya lo ngutang, itu kan nggak benar juga gitu. Jadi pastiin itu lo pakai duit dingin dalam berinvestasi ataupun kalian trading, tetap harus pakai duit dingin karena kan kamu nggak pernah tahu ke depan tuh bakal seperti apa. Investasi itu butuh waktu ya, temannya adalah waktu ya. Jangan kayak kalian, oh besok mau dapat keuntungan. Ya sebenarnya kalau lo punya kemampuan teknikal nggak apa-apa, kalau lo nggak punya kan jadinya parah Pak. Itu sih sebenarnya. Nah, buat kalian yang setelah ini termotivasi untuk mulai berinvestasi di cryptocurrency, ya, kalian bisa pakai kode referral gua yang ada di description box di bawah ini. Jadi ada kode referral pintu, peluang, ya, thrift juga ya. Nah, di situ kalian bisa dapat entah berupa komisi, entah itu berupa cashback juga, lumayan kan untuk nambah investasi kalian. Tapi lagi-lagi ini adalah optional ya, seperti itu artinya tidak harus gitu. Terus juga buat kalian yang ingin mempelajari lebih dalam lagi soal cryptocurrency, kalian bisa cek di playlist trial trading gua dari awal sampai akhir. Lu tonton aja. Kenapa? Dengan cara seperti itu kalian bisa mengerti ketika pada saat turun gua harus ngapain ya. Oh, Jason dalam posisi pernah turunnya separah ini loh. Apa yang beliau lakukan? Nah, ketika lo udah mengerti, maka lo bisa tenang dalam berinvestasi seperti itu. Oke semuanya, kalau kalian suka, kalian bisa coba share dan aktifkan bel notifikasi supaya apabila video-video terbaru ada, kalian bisa terupdate guys. Oke semuanya, sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.